dari situlah, dan sekarang ini nyata kita sudah ada di puncak tahun 1442. Artinya sebentar lagi sudah kurang 1 tahun, kurang berapa hari lagi. Insya Allah besok hari Selasa itu sudah masuk bulan Muharram. Nah, awal bulan itu kalau bulan Hijriah itu diawali dengan terbenamnya matahari. Ini berbeda dengan bulan Miladiah, bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu peralihan tanggal di malam hari jam 12. Tapi kalau Hijriah di sore hari, yaitu terbenamnya matahari. Maka malam Selasa besok itu insya Allah sudah masuk tahun baru Hijriah. Nah, sekarang apa yang sudah kita dapati di sisi Allah? Kalau kita mengevaluasi, memandang keberhasilan, kontribusi diri kita, apa untuk keluarga, apa untuk jamaah, atau bahkan untuk dirinya, mungkin kita merasa bangga, banyak yang kita peroleh, yang kita berikan. Tetapi kekurangan-kekurangan yang kita miliki, pernahkah hal itu kita evaluasi? Maka muhasabah yang sekarang saat ini kita harus muhasabah. Artinya banyak kekurangan dan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu semua sebetulnya bisa dilihat ketika orang lain bersikap pada kita. Kita ini tahu kesalahan kita ini kalau melihat orang lain. Cara wong Jawa iku lek wis ditoke didelok wong baru ketok. Awake dhewe ra iso ndelok jitoke. Tahu jitok apa jitok? Ini lah tengkal ini apa? Zaman ndelok jitoke nggih apa? Maksudnya kesalahan dan kekurangan kita ini yang bisa melihat adalah orang lain. Maka bagaimana sikap orang lain pada kita, maka itu harus kita analisa. Wongku kok malah ngeduh ya karo aku, harus begitu. Oh, berarti ada apa dengan saya? Dan jangan menyalahkan orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang marah-marah gara-gara tidak disapa. Ada orang marah-marah gara-gara disapa. Repot. Disopo marah, nggak disopo juga marah. Zaman papasan dengan orang, kita itu papasan. Ini kadang di saat kita berpapasan ini, orang yang berpapasan dengan kita ini kadang mempunyai problem yang kita tidak tahu, sehingga dia tidak tidak tahu bahwa di hadapannya itu adalah kita. Ya, sesuatu contoh ini. Makanya Uwais ya, bukan Uwais Al-Qarani, Uwais yang pernah seorang pemuda yang pernah gila dengan Laila, maka dikenal dengan cerita Laila Majnun, ya kan? Itu bukan Lailanya yang Majnun, bukan yang Lailanya yang gila. Jadi seorang pemuda karena gila terhadap, cintanya luar biasa terhadap Laila, sehingga menjadi dianggap gila. Pancen wong lek kadung seneng edan kan gitu. Nah, apa? Tai juga kan gitu. Nah, pada suatu saat
Uwais yang namanya Uwais ini tidak ketemu Laila, hanya tahu anjingnya, anjing piaraannya. Loh, kok punya anjing? Maka menurut mazhab Malikiyah anjing itu tidak najis ya. Cuman ketika kena liurnya anjing wajib dibasuh sedemikian rupanya dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya campur dengan debu. Itu bukan karena najisnya anjing, tetapi karena lita'abud, karena mengikuti sunnah Rasulullah itu. Jadi macam-macam. Nah, ini Laila ini mazhab Maliki, Uwais mazhab Maliki. Ketika Uwais ini tahu anjingnya dibuntuti, namanya cinta ya. Jangankan kok anjingnya, temboknya rumah saja orang kalau sudah cintanya kepada seseorang, tahu tembok rumahnya saja sudah senang. Sehingga pada suatu saat Uwais ini tahu anjingnya Laila dibuntuti dari belakang. Nah, ketika dibuntuti dari belakang, anjing ini lewat di depan musola, di depan masjid yang sedang berjamaah. Uwais tidak ikut jamaah karena gila dengan Laila buntuti. Ya, kalau dulu Pak tidak ada tembok seperti ini enggak ya. Jadi lewat di ini tidak ada tembok, jadi orang sholat tuh tahu kalau ada orang lewat. Nah, Uwais lewat di depannya orang berjamaah. Nah, setelah berjamaah, Uwais setelah buntuti pulang dari buntuti anjing itu ditegur oleh salah seorang jamaah. Uwais, mengapa kamu lewat di depan kami sedang berjamaah dan kamu tidak ikut berjamaah? Nah, ikut berjamaah apa? Kata Uwais, oh maaf, saya tidak tahu kalau sampai sedang berjamaah karena saya fokus membuntutin apa? Anjing. Loh, gara-gara buntuti anjing nggak tahu dengan adanya orang berjamaah itu jenis khusyuk. Amin, aku heran dengan sampean menghadap Allah tahu saya lewat di depanmu. Dan saya menghadap anjingnya Laila tidak tahu kalau sampean itu sholat. Nah, mana yang benar ini? Ini adalah nah, mana yang khusyuk? Sampean menghadap Allah, kata Uwais. Sampean menghadap Allah tahu saya lewat di depannya. Dan saya menghadap anjingnya Laila tidak tahu sampean sholat. Coba kira-kira kita seperti itu enggak? Ya seperti itu. Jangankan kok tahu, semuanya ingat kalau ketika sholat. Nah, itulah khusyuk itu. Jadi kalau orang khusyuk itu ya seperti itu, seperti Uwais tadi, tidak tahu yang lain kecuali yang dihadapi. Nah, begitu juga ketika kita papasan. Kadang ketika orang itu berpapasan dengan kita, dia khusyuk dengan masalahnya sehingga tidak tahu bahwa di depannya adalah kita. Kok khusyuk permasalahan? Ya banyak yang menjadikan kita khusyuk ya, tapi hanya permasalahan. Sampai kelilit utang, waktu bayarnya kurang 2 hari, wah bingung. Katakanlah dilungkas cicilan ini harus segala lunas, bingung gak karu-karuan. Orang lewat aja nggak tahu ada. Jangan karena lewat bojone bengok nggak kerungu ya. Ini mana khusyuk. Maka zaman kalau pengen khusyuk ya utang ya.